Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaful Amri akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Industri. Yang pertama, jelaskan apa penyebab terjadinya konflik. Ada beberapa faktor penyebab konflik, yakni adanya perbedaan perasaan dan pendirian antar individu. Kedua, adanya perbedaan kebudayaan, terutama perbedaan adat istiadat. Lalu, ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Keempat, adanya perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat. Kelima, adanya rasa benci dan dendam. Keenam, adanya paksaan dari yang kuat kepada yang lemah. Dan ketujuh, meletusnya revolusi politik pada perebutan kekuasaan. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan dampak positif dari konflik. Dampak positifnya yaitu dapat menjadi jembatan agar suatu masyarakat bisa menyesuaikan kembali terhadap nilai, norma, serta hubungan sosial sehingga bisa menyesuaikan terhadap kemajuan teknologi dan zaman. Meningkatkan solidaritas antar individu maupun kelompok pada masyarakat. Yang ketiga, sebuah konflik juga dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap suatu individu maupun kelompok. Dan yang keempat, konflik sosial dapat menciptakan harmoni dan keteraturan di masyarakat dengan cara memunculkan kembali norma lama maupun norma baru yang muncul setelah terjadi konflik. Dan yang kelima, alat untuk menyeimbangkan kekuatan di dalam masyarakat. Baik, kita lanjut. Nomor selanjutnya yaitu nomor 3. Jelaskan dampak negatif jika konflik tidak dapat ditangani. Yang pertama, meregangnya persatuan antar keutuhan dari sebuah kelompok. Hal ini dapat terjadi jika perselisihan atau pertentangan antara anggota semakin meluas dan tak kunjung bertemu solusi terhadap suatu permasalahan yang menyebabkan konflik tersebut. Yang kedua, perubahan kepribadian individu. Perselisihan yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau antar kelompok bisa berpotensi menyebabkan setiap individu tertentu mengalami berbagai tekanan sehingga secara psikis mentalnya akan terganggu. Yang ketiga, mendominasinya salah satu kelompok terhadap kelompok yang lain, serta bertekuk lututnya salah satu pihak. Hal tersebut dapat terjadi apabila kekuatan kedua belah pihak yang saling berseteru tidak seimbang. Nah, soal selanjutnya, jelaskan dampak yang diakibatkan stres kerja. Yang pertama, hubungan kurang harmonis dengan rekan kerja. Yakni, stres merupakan sumber utama munculnya hubungan yang kurang harmonis dengan rekan kerja, bawahan, ataupun atasan di kantor. Akibatnya, rekan kerja pun akan menjauh dan menimbulkan hubungan yang kurang harmonis. Dan yang kedua, tidak fokus menyelesaikan pekerjaan. Stres dapat mempengaruhi kemampuan Anda mengingat atau mengerjakan sesuatu yang akan Anda ketahui sebelumnya. Memproses informasi baru yang harus dipelajari dan mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi penuh. Ketika pikiran Anda dipenuhi dengan rasa khawatir, melakukan sesuatu dapat berujung pada stres. Pikiran Anda pun akan menjadi tidak fokus dan mudah teralih. Soal selanjutnya, jelaskan bagaimana menumbuhkan disiplin pada karyawan. Yang pertama, ciptakan ruang kerja yang nyaman dan kondusif. Salah satu mimpi karyawan dalam bekerja bukan hanya sekedar mendapatkan gaji yang besar, namun juga menginginkan ruang kerja yang nyaman dan kondusif untuk mereka bekerja. Yang kedua, jangan terlalu banyak aturan kepada karyawan. Sebaiknya buat aturan yang secukupnya, dan dengan aturan tersebut justru dapat membangun karyawan menjadi lebih kreatif. Yang ketiga, reward dan punishment. Seringkali karyawan tergoda untuk mencapai target tertentu demi mendapatkan bonus atau hadiah yang cenderung berusaha menghindari punishment walaupun berupa hukuman ringan. Selanjutnya yaitu pelatihan dan refreshing secara periodik. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya. Soal ke-6, jelaskan pada konteks apa karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik.
karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila pengetahuan yang dimiliki di atas rata-rata, memiliki ketepatan waktu, kualitas kerja, pengetahuan teknis seputar pekerjaan, kemampuan menyesuaikan diri. Itu adalah beberapa konteks-konteks dari karyawan, apakah memang kinerja yang baik. Maksud saya, ini adalah konteks dari karyawan sehingga bisa dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. Yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan karyawan terhadap aspek-aspek yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai pekerjaan yang sesuai dengan penilaian masing-masing pekerja. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Dan soal selanjutnya, yang ke-8, yaitu jelaskan dampak yang dihasilkan oleh kepuasan kerja. Menurut Robbins, kepuasan kerja karyawan dapat membuat kepuasan konsumen meningkat karena pada pelayanan organisasi, retensi dan pembelotan pelanggan sangat bergantung pada bagaimana karyawan berurusan dengan konsumen. Karyawan yang puas akan lebih bersahabat, ramah, dan responsif dalam menghargai pelanggan. Terima kasih.